Salam sejahtera. Jumpa kembali dalam kuliah sejarah gereja dunia. Untuk topik yang pertama dalam pembahasan kita kali ini, misi Katolik di wilayah Nusantara. Baik, mari kita mengawali pertemuan kita kali ini dengan menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk topik yang pertama ini, kita akan mendalami misi Katolik di wilayah Nusantara. Di pertemuan sebelumnya, di semester yang lalu, kita sudah membahas panjang lebar tentang misi Katolik di dunia sejak kekristenan pertama muncul di Timur Tengah, lalu kemudian menyebar ke Eropa, ke Afrika, Amerika, lalu juga ke Asia. Nah, salah satu tujuan misionaris, tujuan misi pada masa lalu itu adalah wilayah Asia. Dan Indonesia menjadi salah satu tujuan misi pada saat itu. Ini yang mau kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Beberapa sub yang akan kita bahas, yaitu yang pertama nanti sedikit pengantar sampai kepada masuknya agama-agama dunia. Artinya sebelum Kristianitas, sebelum kekristenan masuk ke wilayah Nusantara, yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia, itu sudah ada agama lain sebelumnya ya. Seperti Hindu Buddha itu sudah lebih dulu ada di wilayah Nusantara sebelum masuknya Kristen dan Islam. Kemudian yang kedua juga nanti kita akan melihat tentang masuknya Kristen dan Islam di Nusantara. Memang ada perdebatan sih, sampai sekarang masih terjadi perdebatan mana yang duluan masuk ke wilayah Nusantara untuk dua agama besar ini, Islam dan Kristen. Apakah Kristianitas itu sudah lebih dulu ada atau Islam yang lebih dulu? Itu sampai sekarang masih ada perdebatan. Nanti kita lihat dulu sedikit juga tentang itu. Kemudian berikutnya nanti kita juga akan melihat pelopor Katolik sejak abad ke-7. Jadi kalau mau dicari mana duluan gitu ya, artinya kelompok keagamaan mana yang lebih dulu bermisi di wilayah itu bisa kita lihat dari ini tadi yang pelopor Katolik sejak abad ke-7. Itu lalu berikut kita mencoba masuk lagi permulaan Katolik baru di bawah Portugis dan Spanyol. Ini dikatakan permulaan Katolik baru karena misi pertama di abad ke-7 itu hampir tidak meninggalkan bekas gitu ya. Hampir tak bersisa. Sejarah mencatat itu, tetapi peninggalan mereka itu tidak bisa ditelusuri lagi. Sehingga ketika abad ke-15-16 masuknya imperialisme, masuknya pedagang-pedagang dari Eropa, Portugis, Spanyol, dan juga akhirnya diteruskan oleh Belanda, itu dikenal dalam sejarah Gereja Katolik disebut permulaan Katolik baru. Oke, ada pepatah yang mengatakan adat turun dari gunung, agama dari seberang. Adat turun dari gunung, adat itu berasal dari tempat kita sendiri, ya. Orang dari gunung kita, dari kampung kita, dari sungai kita, atau keluar dari hutan kita, gitu ya. Adat itu dilihat sebagai warisan asli dari leluhur di tanah sendiri, gitu ya. Jadi kalau misalnya adat Dayak misalnya, budaya Dayak itu lahir, tumbuh dan berkembangnya ya di sini di tanah Dayak gitu, ya. Sedangkan agama, yakni agama-agama besar dunia itu umumnya datang dari luar. Bukan umumnya, ini semuanya itu datang dari luar yang pengikutnya bisa sampai sedemikian banyak gitu ya. Maka memang sebelum mengenal agama-agama besar dunia seperti Hinduisme, Buddhisme, Kristianitas, dan Islam, pelbagai bangsa di Nusantara
hanya mengetahui agama suku mereka sendiri, atau disebut juga dengan agama asli. Jadi misalnya orang Jawa ada punya kejawennya, kalau orang Dayak mungkin punya ada jubatannya, orang Sumatera atau orang Sulawesi entah punya apa lagi gitulah. Artinya ada kepercayaan lain sebelumnya seketika belum tersentuh oleh agama-agama dunia atau kita sebut sebagai agama asli. Akan tetapi agama-agama asli itu justru sampai sekarang tidak diakui sebagai agama resmi. Jadi kelompok-kelompok ini hanya dilihat sebagai penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tidak diakui sebagai agama tersendiri seperti kejawen atau pipitan atau apa yang di Kalimantan Tengah itu ada tuh orang Dayak Hindu Kaharingan gitu ya. Itu praktik keagamaan asli gitu ya, yang tidak terdaftar di Kementerian Agama, di lembaga pemerintahan sebagai salah satu agama di Indonesia. Mereka hanya masuk dalam kelompok penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ada beberapa hal yang menguntungkan mengapa Indonesia itu atau wilayah Nusantara itu incaran gitulah, boleh dikatakan negara-negara yang sudah lebih dulu maju, negara-negara di Eropa terutama ya. Yang pertama, letak geografis Nusantara itu sangat strategis, belum lagi dengan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Sehingga itu menjadi alasan bangsa-bangsa asing membuka jalur perdagangan ke wilayah Nusantara, bahkan sejak 2000-an tahun yang lalu. Ya. Kemudian terletak juga pada jalur pelayaran antara Timur Tengah, India, Cina, dan daerah-daerah Nusantara. Makanya daerah-daerah di Nusantara sejak awal Masehi sudah sering dikunjungi oleh kapal-kapal dagang dari Arabia, Persia, dan India. Sebaliknya juga dari kekaisaran Cina itu juga terjadi hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Sekarang memang karena jalur perhubungan, jalur transportasi itu sudah sedemikian maju dan mudah, sehingga orang masih punya banyak pilihan. Nah, kalau mau cepat, ya udah lewat pesawat saja, gitu ya. Atau mau cepat tapi lewat darat, itu ada kereta cepat atau ada kereta kilat atau sejenisnya lah boleh dikatakan ya. Tapi kalau untuk yang membawa beban berat, gitu ya, bahan-bahan ekspor impor dalam jumlah besar, ini kayaknya harus ditarik oleh kapal kargo misalnya. Itu dia kemudian harus memilih jalan laut. Di samping itu memang ada kesulitan tersendiri, walaupun misalnya dari India ke Arab, ke Cina, ke Persia, itu sama-sama di satu daratan, tetapi perdagangan melewati jalur darat itu jauh lebih beresiko. Ya. Artinya walaupun kelihatan di peta kalau lewat darat lebih dekat, jauh lebih dekat daripada muter dari India, harus lewati Asia Tenggara dulu, harus ke Selat Malaka dulu, semenanjung Malaysia itu ya, semenanjung Malaya itu baru ke utara lagi ke Cina. Tetapi itu menjadi pilihan terbaik ketika situasi keamanan di perjalanan darat tidak memadai, ya. Itu situasinya. Kita lihat masuknya agama-agama dunia, Artinya agama-agama ini tidak hanya terbatas pada kelompok suku tertentu saja, tetapi pengikutnya, penganutnya itu sudah lintas negara, lintas bangsa, bahkan lintas benua. Ya, itu disebut agama-agama dunia. Para pelaut India membawa serta dengan kaum Brahmana, membawa pengaruh Hinduisme ke wilayah Nusantara. Artinya tujuan utama, tujuan mula-mula para pelaut itu sebenarnya berdagang, melakukan hubungan dagang dengan wilayah-wilayah dengan kerajaan-kerajaan lain. Tetapi pelayaran perdagangan itu memerlukan waktu yang panjang dan lama. Sehingga di kapal-kapal dagang itu juga
dihadirkan pula atau diikutkan juga para kaum Brahmana, atau kalau di keagamaan lain Islam Kristen disebut para imam misalnya, ya. Nah, mereka itu juga mengikuti kapal-kapal dagang, sehingga misalnya urusan peribadatan, urusan doa segala macam itu ada yang mimpin, itu boleh dikatakan, ya. Oke, maka memang pengaruh Hinduisme itu cukup terasa di wilayah Nusantara. Misalnya sampai sekarang kita mengenal ada candi-candi, ada tulisan-tulisan kuno itu mengisahkan tentang itu. Kalau dengan India, walaupun lumayan jauh jaraknya dari wilayah Nusantara, tapi banyak kisah yang akhirnya disadur seolah-olah itu kejadiannya ada di Nusantara juga, misalnya. Ya, maka kisah-kisah kesusastraan, epos yang terkenal, misalnya tentang kisah Ramayana dan Mahabharata, ya, itu aslinya dari India, tetapi itu menjadi cerita rakyat juga di wilayah Nusantara. Ini menunjukkan betapa besar, betapa mendalamnya pengaruh Hinduisme terhadap wilayah-wilayah di Nusantara, ya. Kemudian pada abad ke-7 masuk pula Buddhisme. Kerajaan Sriwijaya di Sumatera yang berpusat di sekitar kota Palembang itu bercorak Buddhisme, ya. Di situ terdapat 1000 biksu yang secara langsung mengadakan kontak dengan universitas-universitas yang ada di luar, di Cina maupun di India. Antara abad ke-8 dan ke-15, Hinduisme dan Buddhisme semakin menyebar di Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali. Namun, tidak dalam corak yang murni seperti di India. Artinya, memang pengaruhnya ada terasa gitu ya, dari bangunan-bangunan, dari kuil-kuil, dari pemujaan, tempat-tempat pemujaan, ya. Lalu itu menunjukkan bahwa sudah mengakar di kalangan masyarakat asli wilayah Nusantara, ya. Hanya memang Hinduisme dan Buddhisme yang ada di Nusantara itu agak berbeda coraknya dengan di tempat asalnya. Misalnya Hindu di Bali atau Hindu di Indonesia itu berbeda dengan Hindu di India. Buddha di Indonesia itu beda dengan artinya ada penyesuaian dengan budaya lokal di Nusantara dibandingkan dengan Hindu yang aslinya di India dan Cina, ya. Kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya, Sailendra, Mataram, Erlangga, Singasari, Majapahit itu silih berganti bercorak Hinduisme dan Buddhisme dalam kebudayaan istana, ya. Artinya karena terpengaruh oleh pedagang-pedagang, biksu-biksu dengan juga brahmana-brahmana dari agama Hindu Buddha itu, sehingga kemudian kerajaan-kerajaan itu secara bergantian beberapa musim itu bercorak Hindu, beberapa musim itu bisa bercorak Buddha. Artinya secara bergantian itu karena pengaruh dari agama-agama luar itu, ya. Tetapi memang itu hanya di kalangan istana, sementara di rakyat biasa pengaruh Hindu dan Buddha itu kurang mengakar, ya, kurang terjadi, kurang banyak terjadi. Maka bisa dilihat, ya, walaupun dia datang lebih dulu dan dalam sejarahnya pernah menguasai wilayah yang luas, ya, misalnya kerajaan Sriwijaya, Majapahit, itu kan membentang seluruh Nusantara bahkan sampai sebagian daratan Asia Tenggara, ya. Artinya corak dari kerajaan Hindu Buddha itu ada, muncul, juga bisa dilihat dari peninggalan-peninggalan mereka yang masih bisa kita nikmati sampai sekarang. Borobudur, Prambanan, candi-candi peninggalan mereka itu, ya. Tetapi karena itu hanya berkembang di kalangan istana, jadi hanya orang-orang keraton, maka memang warisan mereka itu kurang berakar, kurang banyak diikuti oleh umat lain. Maka memang
orang-orang Jawa, orang-orang Sumatera, ada sih yang Hindu, Buddha, tetapi tidak banyak dibandingkan dengan penganut agama-agama yang datang kemudian dari itu. Ya, ya, salah satu sisi dalam sejarah itu bisa dikatakan sebagai kelemahan karena dia masuk di kalangan istana, tetapi tidak mengakar di kalangan rakyat biasa. Dan pihak istana itu juga tidak memaksakan bahwa warga kerajaannya harus mengikuti atau harus menyembah Allah atau harus beribadat kepada Allah sesuai dengan agama dari rajanya atau sultannya. Kan tidak begitu. Maka bisa terasa mengapa sampai sekarang itu, maaf saja, tapi penganut Hindu dan Buddha itu tidak sebanyak penganut Islam yang datang kemudian daripada Hindu Buddha, ya. Atau juga Kristianitas. Tuh. Itu lalu berikutnya masuknya Kristen dan Islam. Tadi di pengantar sudah saya sampaikan, memang masih ada perdebatan mana duluan antara Kristen dan Islam yang masuk ke wilayah Nusantara, ya. Dua agama besar dunia lainnya masuk ke Nusantara beberapa abad sesudahnya. Islam dibawa masuk oleh pedagang-pedagang Arab dan Persia, sedangkan Katolik dibawa oleh orang-orang Portugis. Sampai tahun 1970, ada anggapan bahwa pengaruh Islam makin mengakar di Nusantara pada abad ke-13. Sedangkan agama Katolik, Kristen Katolik baru tiba di wilayah Nusantara pada abad ke-15. Jadi kalau mau pakai catatan itu berarti ya kita harus jujur mengakui bahwa Islam lebih dulu masuk ke wilayah Nusantara daripada Katolik, gitu ya. Akan tetapi sebuah penelitian yang luas oleh Jan Becker SY telah menunjukkan dengan meyakinkan bahwa agama Katolik sudah ada pada abad ke-7 Masehi, berakar di Sumatera Utara. Dari situ, Katolisisme menyebar ke daerah-daerah lain, bahkan ke Pulau Jawa. Jadi, sebuah penelitian oleh Jan Becker ini menemukan bahwa sebenarnya misi Katolik, misi Kristiani itu sudah dimulai sejak abad ke-7. Dan kalau ini yang dipakai landasannya berarti ini agak dekatan dengan Buddha justru, ya. Pengaruh Katolik, ya, itu dekat dengan pengaruh Buddha dan sebelumnya Hindu, gitu ya. Jadi soal kehadirannya nih ya, soal kehadiran di wilayah Nusantara itu lebih dulu Katolik daripada Islam. Islam abad ke-13. Dalam sejarah umum dikenal, Katolik itu baru datang ke wilayah Nusantara pada abad ke-15. Tapi ada penelitian menemukan ini. Jadi kalau penelitian ini benar adanya, maka jejak Kristianitas itu sudah dimulai pada abad ke-7. Jadi lebih dulu, jauh bahkan 5 abad sebelum datangnya Muslim Islam ke Nusantara. Oke. Pelopor Katolik sejak abad ke-7. Agak lebih tegas kita mencoba melihat penelitian Jan Becker itu ya, John Becker. Meskipun kehadiran umat Katolik pada abad ke-7 tidak meninggalkan jejak-jejak yang hidup, ya, mereka sepertinya tidak sempat mewariskan iman Kristiani itu kepada penduduk lokal. Ataupun kalau ada, misalnya ya, kalaupun ada penduduk lokal yang sempat menganut Kristianitas itu kemudian hilang, punah ketika ditinggalkan oleh misionaris atau yang membawanya dari luar itu ya, sehingga dikatakan tidak meninggalkan jejak-jejak yang hidup, gitu ya. Tetapi memang fakta-fakta historis yang sekarang perlu tetap diperhatikan. Jan Becker justru berdasarkan sumber-sumber Muslim telah membuktikan bahwa pada abad ke-7 agama Katolik
tidak diimpor dari barat, tetapi justru dari India Selatan. Jadi pengaruh Kristianitas itu memang abad ke-7 itu belum ada pelaut-pelaut Eropa, Prancis, Spanyol, itu Inggris itu belum sampai ke wilayah Nusantara, tetapi Arab, India, Cina itu sudah bolak-balik melakukan perdagangan di wilayah Nusantara, ya. Dan justru misi Katolik pada abad ke-7 itu datangnya dari India Selatan. Dengan demikian, fakta sejarah ini menunjukkan bahwa agama Kristen lebih dulu tiba di Nusantara daripada Islam. Ya. Informasi paling tua tentang kehadiran gereja Katolik di Nusantara itu ada temuan pakar yang meneliti tentang sejarah gereja ini, ya, yang kalau nanti bisa dilihat kembali di buku Indonesianisasi, ya, itu di situ ada kisah, ada ceritanya tentang ini. Penelitian John Becker itu tertulis juga di situ. Ada sumber yang pakai untuk mengatakan bahwa Kristianitas itu sudah lebih dulu ada pada abad ke-7, itu dari tulisan seorang syekh, ya. Syekh Abu Salih, syekh itu ya tokoh muslim gitu, ya. Syekh Abu Salih menerbitkan daftar 707 gereja Kristen dan 181 pertapaan di Mesir, Nubia, Abyssinia, Afrika Barat, Spanyol, Arabia, India, dan Indonesia. Di situ selain mendaftar tempat-tempatnya gereja atau bangunan-bangunan itu juga ada dilampirkan dengan bangunan dan catatan tahun pendiriannya, beserta juga ada sedikit informasi singkat di dalamnya, ya. Menurut tulisannya, Syekh Abu Salih ini seorang Muslim yang menulis. Jadi bukan ya supaya kita dianggap duluan, kita karang-karanglah sejarahnya gitu, ya. Tetapi sumber ini justru diambil dari sumber-sumber Muslim. Menurut tulisannya, ada sejumlah gereja Nestorian di Sumatera Barat pada saat itu yang berlokasi dekat dengan sebuah tempat produksi kayu kamper. Kayu kamper itu kapur barus yang sekarang kalau misalnya di kampung-kampung, mungkin di kota juga masih dipakai, ya, itu untuk mengawetkan pakaian, biasanya ditaruh di lemari pakaian, ya, atau untuk menghilangkan bau di kamar mandi. Nah, itu kayu kamper itu kapur barus. Namun para ilmuwan di masa selanjutnya berargumen bahwa Al-Armini mungkin telah salah mencatat lokasi ini, dan lokasi sebenarnya berada di sebuah kota di India, ya. Tulisan-tulisan sarjana Muslim kemudian mengklaim penelitian yang dilakukan oleh John Becker itu hanya upaya propaganda untuk menghilangkan stigma kristenisasi. Nah, maksudnya ya itu tadi, ya seperti sudah saya katakan sebelumnya, bahwa penulis-penulis sarjana-sarjana Muslim yang kemudian mengklaim bahwa penelitian yang dilakukan oleh John Becker itu hanya untuk mengelabui dunia, ya, untuk menghilangkan kesan bahwa ternyata Katolik itu atau pengaruh Kristen itu datangnya jauh sesudah agama-agama lain yang sudah hadir lebih dulu di Indonesia, ya, di wilayah Nusantara. Ini ya agak tidak terlalu tegas, ya, karena ini gambar manual zaman dulu. Malaka pada zaman Portugis itu, Malaka itu menjadi pusat perdagangan, ya, pusat pelayaran, karena dari timur ke barat, dari utara dan ke selatan itu melewati daerah ini, sehingga Malaka menjadi pusat perdagangan yang penting pada masa lalu. Permulaan Katolik baru di bawah Portugis dan Spanyol 1534. Di depan tadi sudah saya uraikan sedikit bahwa ini dikatakan permulaan Katolik baru itu berdasarkan asumsi bahwa sudah pernah ada
sudah pernah muncul di abad ke-7 yang di Sumatera Barat itu tadi, di daerah Barus, ya, yang Kristen Nestorian sudah ada di situ. Ada dua arus berbeda yang bertepatan masa dan layak diperhatikan, yaitu Islam bergerak memasuki Asia Tenggara, kemudian Portugal berkembang menjadi kerajaan yang bercorak Katolik setelah lepas dari penjajahan bangsa Moro. Itu abad ke-15. Tahun 1498 di bawah pimpinan Vasco da Gama membawa 4 kapal Portugis menemukan jalan melalui India lewat Tanjung Harapan. Ya. Kemudian di bawah pimpinan Vasco da Gama itu dengan kapal-kapal dagang itu tadi menaklukkan pusat perniagaan Kalkuta di India, merebutnya dari pedagang-pedagang Arab dan pada tahun 1509 mencapai kemenangan di laut dekat Gujarat. Ya. Itu ini Tanjung Harapan lah, dan memang gambarnya agak kurang jelas gitu ya, kurang tegas gitu. Tapi hanya mau menunjukkan bahwa ini apa situasinya, kurang lebih gambaran situasi kapal-kapal dagang, kapal-kapal dari Eropa berperang di laut dengan kapal-kapal dagang Arab dan India. Dan kapal dagang dari Portugis itu sempat memenangkan perang di Laut India ini, sehingga mereka cukup mendapat tambahan energi lah boleh dikatakan, menguasai wilayah di sekitar Tanjung Harapan. Ini model atau gambar peta zaman dulu ya. Artinya ya walaupun bentuknya masih agak aneh gitu ya, seperti cacing yang dikasih cuka gitu, menggelepar-gelepar gitu. Tidak persis seperti gambaran peta yang kita ikuti sekarang ya. Karena memang penggambaran peta zaman dulu itu kan masih sederhana, peralatan teropong dan seterusnya itu masih sangat sederhana, sehingga penggambaran tidak selalu persis dengan keadaan sesungguhnya yang kita tahu sekarang ini. Oke ya. Sama juga. Malaka kemudian menjadi titik tolak orang-orang Portugis untuk melanjutkan pelayaran ke pusat barang-barang dagang di timur. Kalau dari jurusan IPS pernah belajar sejarah masuknya Portugis ya ke wilayah Nusantara, gitu ya. Karena di Eropa sana, di pasar Eropa sana orang agak sulit membedakan Malaka dan Maluku. Jadi mereka pikir ketika kapal dagang Eropa Portugis itu sampai ke Malaka, dipikir inilah tempatnya, disinilah sumbernya, ya. Rempah-rempah yang berasal dari wilayah Nusantara itu menjadi komoditi yang sangat bernilai di Eropa, sehingga orang-orang Eropa itu juga kemudian mempersiapkan diri, mempelajari peta, mempelajari rute perjalanan dan seterusnya untuk bisa hadir langsung ke sumber-sumber barang yang menjadi komoditas di Eropa pada zaman itu. Dan ya agak luar biasa gitu ya semangat mereka untuk menghadang badai di lautan yang tidak diperkirakan, tak dapat diperhitungkan perjalanan ini bisa makan waktu berapa lama, berapa hari, kalau kemungkinan ada badai, topan dan seterusnya, apa yang harus dibuat ya. Artinya mereka kalau dari sini kita pelajari luar biasa berani mereka meninggalkan tanah airnya lalu mengikuti petualangan dengan naik kapal-kapal layar besar pada zaman itu ya. Ketika sampai di Malaka, pertama kali orang Portugis itu mikirnya, oh ya udah kita sudah sampai di sinilah. Kita mengambil atau kita menguasai perdagangan langsung di sumbernya, ya. Tapi ternyata setelah tiba di Malaka, kok mereka melihat mereka juga harus berdagang. Artinya tidak dari petani rempah-rempah itu secara langsung,
tapi justru mereka juga melakukan perdagangan dengan perantara. Jadi tidak langsung metik di pohonnya gitulah boleh dikatakan. Tetapi masih harus melalui pihak lain, ya. Maka mereka kemudian bermaksud meniadakan hubungan niaga melalui pihak lain dan merebut monopoli atas cengkeh, pala, dan produk-produk lain. Begitulah mereka kemudian memasuki Nusantara, ya. Maka pelaut-pelaut Portugis itu kemudian mencari jalan untuk melanjutkan misinya ke pusat rempah-rempah, yaitu di wilayah timur, di wilayah Maluku tepatnya. Tahun 1512, sekelompok kapal Portugis berlayar dari Malaka ke Pulau Banda di Maluku. Mereka berniaga dengan baik dan bahkan dimintai tolong oleh penduduk di Ambon yang berperan melawan kekuasaan Pulau Seram. Artinya ya zaman itu pada abad ke-15, 16, bahkan dalam waktu yang semakin kemudian, ya semakin lama, ya perang suku, perang antar pulau itu masih sering terjadi. Maka ketika ada orang asing datang dan ya kurang lebih menawarkan kerjasama baik, gitu ya, itu bisa disambut positif atau justru dimintai tolong untuk ya yuk mari kita sama-sama kalau mau bekerja sama dengan kami, nah kita melawan musuh-musuh kami, ya. Nah itu salah satu contoh kedatangan Portugis itu dimanfaatkan oleh penduduk di Ambon untuk berperang melawan kekuasaan dari Pulau Seram. Tahun 1521, armada dari Maluku diutus ke Ternate dan pada tahun 1522 mulai dibangun benteng-benteng Portugis. Dimulai dibangun benteng Portugis namanya San Paulo di situ, ya, di daerah Ternate. Ini sekedar contoh ya gambar peninggalan masa-masa Portugis, ya. Koin timah Malaka koin timah di Malaka Portugis dari periode pemerintahan Raja Manuel I 1495-1521 dan Raja João III 1521 sampai 1557 yang ditemukan pada penggalian di sekitar muara Sungai Malaka. Ini mungkin terjadi, ya. Ini mungkin terjadi, artinya barang-barang, penemuan-penemuan alat-alat, gitu ya, yang bisa bertahan lama, bahkan ribuan tahun, itu kemungkinan bisa ditemukan karena entah sengaja atau bisa tidak sengaja ditinggalkan oleh pedagang-pedagang Portugis, entah karena kapalnya tenggelam kah, atau sebagai bentuk pemujaan lalu mereka buang ke laut kah, atau untuk bersembunyi lalu mereka menggali tanah lalu menguburnya kemudian lupa untuk mengambilnya kembali. Maka dalam pertemuan atau penggalian selanjutnya kemungkinan bisa ditemukan benda-benda seperti ini. Situasi keagamaan di Kepulauan Maluku memang cukup rumit. Hampir seluruh Tidore dan Ternate menganut Islam di bawah pemerintahan sultan masing-masing. Pulau-pulau lain di sekitarnya seperti Ambon, Seram, dan Buru, dan lain-lain masih menganut kepercayaan leluhur. Nah, di antara mereka inilah, di antara penduduk asli pulau-pulau sekitar, pulau-pulau lain itu ya, seperti Ambon, Seram, dan Buru, itu tadi, itu menjadi lahan, nah, boleh dikatakan ya, menjadi peluang bagi para imam, pastor tentara Portugis untuk berkarya, untuk melakukan karya misioner. Karena tidak mudah misalnya kalau berkarya di antara warga muslim, di antara penduduk muslim, atau penduduk yang sudah punya agama sebelumnya. Tetapi pulau-pulau di sekitarnya, Ambon, Seram, dan Buru itu karena masih menganut kepercayaan leluhur, maka para pastor tentara itu kemudian melihat itu sebagai peluang. Oh ya, begini, harus disadari dulu begini. Bahwa
kapal dagang, walaupun tujuan mereka berdagang, gitu ya, tetapi resiko dalam perjalanan itu kadang-kadang di luar perkiraan. Maka dalam kapal-kapal dagang itu juga disertai dengan tentara-tentara Portugis, ya, tentara-tentara Portugis yang kurang lebih menjamin keamanan para saudagar, para pedagang dalam perjalanan dari Eropa ke sumber-sumber bahan yang mau diperjualbelikan, ya. Maka memang karena juga rombongan besar dan pengaruh keagamaan itu lumayan kuat, gitu ya. Maka di kapal-kapal dagang itu juga ada imam, ada pastor yang memang bertugas untuk melayani kebutuhan atau kehidupan rohani para awak kapal, para penumpang di kapal itu. Ya, sehingga untuk menjadi jelas bahwa ini tadi kan mereka datang berdagang, kok ada tentaranya gitu ya, kok ada pastornya, itu maksudnya. Jadi ya awal mula memang kelihatannya seperti kegiatan sambilan gitulah. Jadi para tentara Portugis itu menjadi pihak keamanan untuk mendukung pelayaran kapal-kapal dagang Portugis. Kemudian para imam yang juga ada di situ itu untuk melayani kebutuhan rohani para pedagang, para saudagar, dan juga tentara-tentara yang Katolik, ya. Hanya memang ketika masuk ke wilayah Nusantara, mencoba untuk bermisi di Ambon, Seram, dan Buru di wilayah Maluku itu ya, itu menjadi pilihan yang sulit. Karena kalau itu yang terjadi, kalau itu yang dipilih, berarti ada semacam pernyataan melawan kedaulatan Sultan Muslim yang ya sebelumnya sudah berkuasa di wilayah itu, ya. Di benteng-benteng yang dibuat itu ada karena ada tentara yang bertugas di situ secara lumayan tetap, maka juga biasanya ada seorang imam sebagai wakil uskup yang ditempatkan di situ untuk sekali lagi melayani orang-orang Portugis, melayani kehidupan orang-orang Portugis yang Katolik, melayani kehidupan rohaninya ya, entah perayaan Ekaristi, penerimaan sakramen-sakramen, gitu ya. Nah, itu kemudian juga dimanfaatkan sungguh para pastor tentara itu tadi memanfaatkan peluang itu untuk melakukan kegiatan misioner. Sejak kedatangan bangsa Portugis tersebut, orang pertama yang menjadi penganut Katolik adalah orang Maluku. Ya, ini boleh dikatakan tonggak sejarah misi Katolik di Nusantara, di wilayah Nusantara ini dengan dibaptisnya pertama kali orang pribumi, orang penduduk pribumi wilayah Nusantara, tepatnya di Maluku Utara. Ya, seorang kolano, atau kepala kampung Mamuya di Maluku Utara. Ia dibaptis bersama dengan seluruh warga di kampungnya pada tahun 1534. Jadi mohon agak diingat baik-baik ya. Tahun 1534. Tahun 1534. Pembaptisan pertama untuk orang pribumi di wilayah Nusantara, ya. Seorang kolano, kepala kampung di Mamuya di Maluku Utara, dibaptis bersama dengan seluruh warga di kampungnya. Pembaptisan tersebut dilakukan setelah menerima pemberitaan Injil dari seorang awam sebetulnya ya, yang pertama itu yang bernama Gonzalo Veloso. Jadi ini boleh dikatakan katekis pertama yang melakukan pewartaan di antara penduduk asli pribumi di Nusantara, lalu kemudian terjadilah pembaptisan pertama. Ya, mohon maaf, ini saya masih mencari-cari, kurang menemukan persisnya siapa yang membaptis, gitu ya. Siapa yang pertama kali membaptis? Apakah Gonzalo Veloso itu atau ada imam lain? Catatannya kurang lengkap. Oke, ini saudagar dari
Portugis juga bersama dengan tentara-tentaranya pasti ya, untuk mengawal pelaut-pelaut itu, pedagang-pedagang itu, ada tentara-tentara yang juga ikut serta dalam pelayaran. Ini gambar Franciscus Xaverius yang menghadap ke Sultan di Maluku. Franciscus Xaverius. Sejarah Katolik di Indonesia tak bisa dilepaskan dari nama Franciscus Xaverius yang ikut menyebarkan Katolisisme di Asia dengan menumpang kapal Portugis. Ya. Dengan menumpang kapal Portugis. Artinya mula-mula kapal itu kan tujuannya untuk melakukan perdagangan, berniaga gitulah boleh dikatakan. Jadi Franciscus Xaverius ini numpang di kapal itu untuk menyebarkan Katolisisme ke wilayah yang dikunjungi oleh kapal-kapal itu. Jadi bukan semua orang dalam satu kapal itu memang berangkat dari sana lalu tujuannya untuk mau melakukan misi pewartaan Injil di wilayah Nusantara. Enggak begitu, ya. Artinya misionaris-misionaris itu dari Eropa ke Asia termasuk ke wilayah Nusantara ke Indonesia itu menumpang di kapal-kapal dagang yang ya kurang lebih lalu lalang di perairan dunia, ya. Raja Portugis Dom João III pada tahun 1540 pun berharap agar misionaris yang ikut serta dalam pelayanan Portugis mendatangi pangkalan-pangkalannya di Asia seperti India, Malaka, dan juga Maluku. Ya. Akhirnya ditunjuklah kawan dari pendiri Serikat Jesuit, yaitu Ignatius Loyola, bernama Franciscus Xaverius. Franciscus Xaverius itu teman dari Ignatius Loyola, pendiri Serikat Yesus SJ yang banyak berkarya di Jawa ya, di Jakarta dan Jawa Tengah, itu wilayah pelayanan dari Serikat Yesus. Menumpang kapal Santiago, Franciscus Xaverius berangkat dari pelabuhan Lisbon di Portugal pada tahun 1541. Ya, jadi dengan menumpang kapal dagang, Franciscus Xaverius, misionaris terkenal boleh dikatakan ya, misionaris paling terkenal di wilayah Nusantara itu melakukan pelayarannya. Maka memang tadi saya katakan yang di sini tadi ya, ini baptisan pertama itu terjadi tahun 1534. Franciscus Xaverius itu baru datang 1541. Jadi sudah hampir 8 tahunan ya, 89 tahunan baru kedatangan Franciscus Xaverius. Jadi ya karena memang besarnya karya hasil yang dicapai oleh Franciscus Xaverius itu sedemikian besar, maka namanya selalu diingat-ingat ya. Namanya selalu menjadi perbincangan dalam sejarah Katolik di wilayah Nusantara, ya. Tetapi sebetulnya dari sejarah ini kita belajar bahwa sebelum Franciscus Xaverius, ya, sebelum tahun 1540-an, Franciscus Xaverius melakukan pelayaran dari Portugal ke Asia termasuk ke Nusantara, itu sudah ada penganut atau sudah ada baptisan pertama di wilayah Nusantara, ya, tepatnya di wilayah Maluku. Seorang kepala kampung beserta dengan warga di kampungnya itu dibaptis jadi Katolik. Franciscus Xaverius itu berangkat sebagai wakil raja dan diangkat menjadi wakil diplomatik paus atau nuncius gitu ya, nuncio. Atau kalau sekarang kita menyebutnya sebagai duta Vatikan gitu ya. Duta Vatikan itu nuncio atau nuncius. Itu Franciscus Xaverius itu ternyata bukan orang biasa, bukan hanya sekedar seorang imam misionaris, tetapi sekaligus tadi ya, dia adalah sahabat teman dari pendiri Serikat Yesus atau Ignatius Loyola. Nah, kehadirannya ke wilayah
Asia, termasuk juga ke Indonesia, itu ternyata juga menjadi wakil diplomatik Paus. Xaverius selalu berjalan, jauh bahkan, dan jarang berdiam lama di suatu tempat, tetapi hanya melayani sebagai perintis penabur, lalu kemudian pekerjaannya akan diteruskan oleh orang lain. Jadi Franciscus Xaverius itu hanya menjadi peletak dasar awal, ya. Jadi dia berkeliling dari Eropa ke Asia Selatan, kemudian ke Asia Timur, ke Asia Tenggara, gitu ya, sampai ke nanti terakhirnya juga ke wilayah Cina, gitu ya. Dia tidak menetap lama bertahun-tahun gitu ya, sampai memupuk membangun iman umat di wilayah yang didatangi, yang dikunjungi, tetapi hanya semacam menanam bibit saja, gitu ya. Jadi dia merintis, gitu ya, mengajar beberapa orang, ya termasuk kalau di wilayah Nusantara kan lumayan banyak itu, mengajar beberapa orang, kemudian membaptis mereka, lalu meneguhkan, menguatkan mereka, lalu ditinggal. Bukan ditinggal lalu dilepas begitu saja, tetapi ada pesan yang mau disampaikan untuk diteruskan oleh yang lain, untuk diteruskan oleh orang-orang lain, oleh misionaris yang lain. Santiago Timur mungkin kurang memuaskan ke timur. Dia pun menuju ke Malaka, lalu kemudian terus ke Nusantara. Baik, untuk pertemuan hari ini saya kira cukup dulu. Nanti kita bicarakan lebih lanjut di Zoom pada pertemuan berikut. Mohon materi ini dipelajari dengan sungguh, diikuti baik-baik, dipelajari sungguh. Kalau memang ada yang dirasa penting dan itu baik catat hasil mengisi dia, ada satu pertanyaan yang saya Oke, demikian untuk pertemuan pertama kali ini. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.